Bayangkan Anda sedang berdiri di depan sebuah kompleks pabrik raksasa yang bekerja tanpa henti. Di dalamnya ada sistem yang rapi, bahan baku masuk, diproses, dirakit sehingga menjadi produk. Kemudian produknya dikemas, dikirim, limbah-limbah yang dihasilkan dibersihkan, dan kalau ada kerusakan, ada bagian khusus yang memperbaiki. Semua berjalan terkoordinasi, tidak ada bagian yang bekerja sendiri-sendiri. Nah, pabrik seperti ini bukan cuma ada di dunia industri. Konsepnya persis seperti yang terjadi pada sesuatu yang jauh lebih kecil, sesuatu yang menjadi dasar kehidupan, yaitu sel. Sekarang, mari kita pakai pabrik ini sebagai peta besar untuk memahami sel. Pertama, pabrik selalu punya batas dan sistem keamanan. Ada pagar dan gerbang. Tidak semua orang bisa masuk, tidak semua barang bisa keluar. Harus ada kontrol. Di sel juga ada sistem seperti itu. Ada bagian yang bertugas mengatur apa yang boleh masuk, ada yang harus keluar, dan bagaimana caranya. Kedua, pabrik punya pusat kendali. Ada ruangan atau kantor pusat yang menyimpan dokumen, rencana produksi, target, dan instruksi kerja. Dari sanalah seluruh kegiatan diatur. Tanpa pusat kendali, pabrik akan kacau. Mesin produksi bisa jalan tanpa arah, bahan baku bisa salah proses, dan produk bisa tidak dihasilkan dengan standar yang bagus. Ketiga, pabrik punya bagian produksi dan perakitan. Di sini komponen dirakit menjadi produk. Selanjutnya, pabrik punya jalur distribusi internal. Bayangkan pipa-pipa, lorong, konveyor, dan jalur logistik yang mengantarkan bahan dari satu bagian ke bagian lain. Kalau jalur ini macet, produksi ikut macet. Kelima, setelah produksi, pabrik perlu bagian pengepakan, pelabelan, dan pengiriman. Produk yang selesai tidak langsung dilempar begitu saja. Ia disortir, dipastikan kualitasnya, diberi label tujuan, dibungkus, lalu dikirim. Di dalam sel ada organel yang berfungsi seperti departemen packaging dan ekspedisi ini. Keenam, pabrik butuh pembangkit energi. Mesin tidak bisa bergerak tanpa listrik atau sumber energi. Begitu pasokan energi turun, semua lini produksi melambat. Sel juga punya pembangkit energi internal yang menghasilkan energi siap pakai untuk menjalankan semua proses. Selanjutnya, pabrik juga memiliki manajemen untuk menetralisir zat-zat yang berbahaya. Di pabrik besar sering ada proses yang menghasilkan zat reaktif atau racun, misalnya sisa pelarut, bahan oksidator, atau limbah kimia yang kalau dibiarkan bisa merusak mesin dan membahayakan pekerja. Karena itu pabrik butuh departemen khusus, semacam ruang detoks atau penetralan, tempat zat-zat berbahaya dipecah, dinetralisir, dan dibuat aman sebelum dibuang atau diproses lebih lanjut. Selanjutnya, pabrik juga pasti punya manajemen limbah dan daur ulang. Ada bahan sisa, ada barang rusak, ada komponen yang sudah tidak layak. Kalau tidak diurus, pabrik akan penuh sampah dan akhirnya berhenti beroperasi. Sel pun punya sistem pembersih dan daur ulang agar tetap sehat dan bisa bekerja terus. Nah, pabrik seperti ini bukan cuma ada di dunia industri. Konsepnya persis seperti yang terjadi pada sesuatu yang jauh lebih kecil, sesuatu yang menjadi dasar kehidupan kita semua, yaitu sel. Mulai sekarang, anggap sel itu seperti kompleks pabrik yang lengkap. Di video ini kita akan keliling pabrik sel, satu persatu, bagian demi bagian. Bukan sekedar menyebut nama organelnya, tapi kita pahami peranan dan sistemnya. Sekarang pertanyaannya, pabrik sekecil itu ada di mana? Mari kita mulai dari yang paling dekat, yaitu tubuh kita sendiri, tubuh manusia. Tubuh tersusun dari berbagai organ, misalnya saja kulit, paru, hati, dan lainnya. Setiap organ tersusun dari jaringan, dan jaringan kalau kita perbesar lagi sebenarnya tersusun dari unit-unit kecil yang bekerja seperti pabrik tadi. Coba kita lakukan zoom in bertahap. Dari tubuh manusia kita perbesar ke salah satu bagian jaringan, misalnya saja jaringan yang ada di kulit. Di sana terlihat bahwa jaringan bukan benda utuh yang homogen, tetapi kumpulan struktur yang tersusun rapat.
Lalu kita perbesar lagi dan mulailah tampak bulatan-bulatan kecil. Itulah sel-sel yang menyusun kulit. Dan kalau kita pilih salah satu sel dan kita perbesar, kita akan melihat bahwa sel bukan cuma gelembung sederhana. Di dalamnya ada komponen-komponen dengan tugas yang spesifik, persis seperti departemen-departemen dalam pabrik. Nah, setelah kita sampai di skala sel, barulah kita mulai tur departemennya. Yang pertama adalah membran sel. Kalau dianalogikan pabrik, membran sel seperti tembok atau pagar dari pabrik tersebut. Fungsi dari membran sel yang pertama adalah melindungi sel. Jadi sel tidak terbuka begitu saja terhadap lingkungan. Kedua, fungsi membran sel adalah mengatur keluar masuknya zat. Tidak semua boleh masuk, tidak semua boleh keluar. Ada yang harus lewat jalur tertentu, ada yang dibatasi, bahkan ada yang dipompa. Ketiga, membran sel juga menerima rangsangan dari luar. Ibarat pabrik punya sensor dan sistem komunikasi. Ada sinyal yang diterima, lalu sel tahu harus merespon seperti apa. Bisa kita lihat di gambar sini, membran sel itu susunannya dikatakan fosfolipid bilayer. Jadinya ada fosfat, kemudian ada lipidnya yang di tengah sini. Kemudian ini dua lapis. Lalu di sini ada protein-proteinnya. Nah, protein-protein inilah tempat yang mampu memungkinkan zat keluar masuk, layaknya gerbang di pabrik tadi. Kemudian ada juga protein-protein lain yang fungsinya menerima rangsangan dari luar. Kemudian setelah membran sel, di dalam sel ada semacam cairan. Nah, cairan ini kita kenal sebagai sitoplasma. Sitoplasma kita bayangkan saja seperti ruang kerja utama di dalam pabrik, tempat semua aktivitas berlangsung. Sitoplasma sendiri adalah larutan kompleks yang mengandung ion, protein, dan berbagai molekul. Jadi bukan air biasa. Dan ini fungsi kuncinya. Sitoplasma adalah tempat berlangsungnya berbagai reaksi kimia. Banyak proses dasar kehidupan terjadi di sini, dari pemecahan molekul sampai pembentukan molekul baru. Nah, sitoplasma ya ada di sini ya. Kita tidak bisa melihat secara jelas, anggap aja di sini ada cairan. Nah, salah satu aktivitas yang pernah kita singgung di video lain adalah glikolisis. Nah, glikolisis terjadi di sitoplasma. Kemudian kita lanjut ke bagian yang lain, yaitu nukleus. Kalau pabrik itu tadi ada ruang kerja utama, ruang kontrolnya. Nah, namanya kalau di sel, ruang kerja atau ruang kontrol tadi, ruang kerja pusat tadi adalah nukleus. Nukleus ini fungsi pertama adalah mengatur dan mengendalikan aktivitas sel. Sel mau produksi apa, kapan, dan seberapa banyak diatur oleh nukleus. Fungsi kedua adalah menyimpan materi genetik. Materi genetik ini seperti blueprint atau manual operasi pabrik. Tanpa itu sel tidak punya instruksi. Kemudian di luar sini ada bintik-bintik kecil yang menempel di sini ataupun juga yang bebas di sitoplasma, sangat kecil. Nah, bagian tersebut kita kenal sebagai ribosom. Fungsi utama ribosom adalah mensintesis protein. Protein itu penting karena protein adalah produk sekaligus alat kerja utama sel. Banyak enzim, struktur tubuh, dan komponen kerja sel berasal dari protein. Setelah ada ribosom, kemudian bagian selanjutnya adalah retikulum endoplasma. Setelah tadi protein dirakit, pabrik butuh jalur produksi dan jalur distribusi internal. Di sel kita mengenal jalur tersebut sebagai retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma dibagi menjadi dua jenis, RE kasar dan RE halus. Kalau retikulum endoplasmanya tertempel ribosom semacam ini dikatakan kasar. Sedangkan kalau tidak ketempelan ribosom, maka retikulum endoplasma itu kita kenal sebagai RE halus. Sekarang kita lihat apa fungsi keduanya. Kalau RE kasar, anggap sebagai bagian dari sel yang terlibat dalam sintesis protein. Kenapa? Karena ribosomnya nempel di sana, dan tadi saya katakan ribosom fungsinya adalah sintesis protein. Kemudian selain mensintesis protein
protein di dalam retikulum endoplasma kasar juga mengalami pelipatan serta modifikasi. Ketika terjadi sintesis protein di ribosom, itu belum terbentuk 3 dimensi secara sempurna. Nah, setelah terbentuk rantai polipeptida, kemudian rantai polipeptida itu dibentuk struktur 3 dimensinya di dalam RE kasar ini. Selain itu, RE kasar juga berfungsi sebagai transportasi. Setelah disiapkan, protein diantarkan ke bagian lain sesuai tujuan dengan mengikuti retikulum endoplasma kasar ini. Lalu nanti akan terbentuk vakuola, vakuola itu akan dikirimkan ke tempat lainnya, misalkan badan Golgi. Sedangkan RE halus fungsinya yang pertama adalah sintesis lipid dan steroid. Lipid dan steroid, ya, ini lipid steroid ini merupakan pembentuk membran dan berbagai molekul penting di tubuh kita. Selain itu, RE halus juga berperan sebagai tempat metabolisme karbohidrat. Kemudian di sel hati, RE halus juga berperan sebagai detoksifikasi alias membantu menetralkan zat yang berpotensi mengganggu sel. Sedangkan di sel otot, RE halus juga berperan untuk mengatur cadangan ion kalsium yang penting untuk sinyal dan aktivitas sel. Kemudian setelah retikulum endoplasma ada bagian yang namanya badan Golgi. Ya, sebetulnya badan Golgi ini setelah RE, jadinya ini RE, kemudian setelah RE ada badan Golgi. Kalau kita tadi bayangkan ya di pabrik, ya, pabrik itu ada gudang sortir yang fungsinya nanti melabeli, mengepak dan mengekspedisi produk-produk yang telah dibuat. Nah, di sel bagian atau departemen tersebut diwakili oleh badan Golgi. Badan Golgi ini fungsinya adalah memproses dan memodifikasi baik protein ataupun lipid yang telah dibuat oleh RE tadi. Jadinya hasil dari RE halus ataupun RE kasar itu nanti bisa dikirim ke badan Golgi untuk diproses dan dimodifikasi lebih lanjut. Kemudian dikemas serta dikirim, dilabeli. Sehingga nanti setelah dari badan Golgi, produk yang sudah dilabeli nanti ketahuan ini nanti akan dikirimkan ke bagian mana dari sel tersebut, ke membrankah atau langsung keluar sel, atau dikirim ke lisosum. Nah, sekarang kita lanjut ke lisosum dan peroksisum. Tadi ketika kita mengingat pabrik, ya, pabrik itu aktif dan pasti menghasilkan sisa. Kalau dia aktif bekerja, aktif memproduksi, menghasilkan sisa, menghasilkan barang yang rusak, komponen yang harus dihancurkan. Nah, di sel bagian pengolahan sampah sekaligus daur ulang kita kenal sebagai lisosum. Fungsinya yang pertama adalah pencernaan intraseluler, yaitu untuk menghancurkan materi yang tidak dibutuhkan di dalam sel. Kemudian dia juga berperan sebagai autofagi. Autofagi itu membongkar bagian sel yang sudah tua atau rusak, lalu komponennya didaur ulang. Misalkan di dalam sel ini ada bagian yang rusak, nanti lisosum akan mencernanya sehingga nanti menghasilkan molekul lain, yang molekul itu bisa digunakan untuk membuat komponen yang lain. Kemudian lisosum juga berperan dalam proses apoptosis. Apoptosis itu kematian sel terprogram. Ketika suatu sel memang harus dimatikan, misalkan sel itu mengalami infeksi atau ketika perkembangan. Ya, bayi itu sebelumnya kan janin, ya, di dalam rahim itu ketika perkembangan antara satu jari dengan jari lain itu ada selaput. Nah, selaput itu sel. Nah, di dalam selaput itu sel-sel itu harus dimatikan. Nah, itu proses apoptosis juga. Kemudian selain lisosum ada unit penting yang tadi juga kita singgung di analogi pabrik, yaitu unit netralisasi kimia. Di sel kita kenal ada peroksisum. Fungsinya apa? Yang pertama, memecah asam lemak, membantu memproses asam lemak agar bisa dimanfaatkan. Kemudian juga detoksifikasi, menetralkan senyawa yang reaktif atau berbahaya supaya tidak merusak komponen sel lainnya. Lalu tadi kita juga tahu pabrik itu butuh sumber energi. Pabrik tidak akan jalan tanpa listrik. Di sel pembangkit listriknya atau sumber energinya dibuat di mitokondria. Apa fungsinya? Fungsinya adalah memproduksi energi terutama dalam bentuk ATP. ATP ini semacam uang energi yang dipakai sel untuk menjalankan hampir semua aktivitasnya.
dari produksi, transport, perbaikan, bahkan komunikasi. Lalu di dalam sel hewan kita juga mengenal adanya sentriol. Sentriol ini di dalam sentrosum ya, ini sentrosumnya. Kemudian di dalam sentrosum ini ada sepasang sentriol seperti ini. Kalau pabrik bisa kita bayangkan seperti pengatur rangka dan jalur rel internal. Nah, bagian dari pabrik itu mengatur bagaimana struktur dan pergerakan komponen di dalam sistem ya. Jadinya di dalamnya itu pergerakan mobil pengangkut itu seperti apa, itu diatur oleh departemen khusus. Di sel yang mengatur itu adalah sentriol ya. Fungsinya apa? Yang pertama mengatur mikrotubul. Mikrotubul seperti rangka dan rel bagi transport internal. Kemudian juga mengatur pemberahan sel. Saat membelah sel, itu sentriol membantu mengatur pembagian komponen dengan terstruktur. Nah, sekarang mungkin muncul pertanyaan, apakah semua bagian sel yang barusan kita bahas itu hanya ada pada sel hewan? Sekarang kita lihat sebatang pohon. Dari luar tampak besar, kokoh, dan diam. Tapi kalau kita zoom in atau kita berbesar, maka nanti kita juga akan mendapatkan sel juga. Nah, di dalam tumbuhan juga ada sel tumbuhan. Ketika kita bedah sel tumbuhan, kita tetap menemukan bagian-bagian yang sama seperti sel hewan. Ada membran sel, ada sitoplasma, ada nukleus, ada ribosom, ada retikulum endoplasma, ada juga badan Golgi, kemudian juga ada peroksisom, bahkan juga ada mitokondria. Artinya dasar sistem pabrik sel itu universal, sama-sama butuh proteksi, pusat kendali, jalur produksi, packaging, detox, dan pembangkit energi. Namun ada beberapa bagian yang hanya ditemukan di dalam sel tumbuhan tetapi tidak ditemukan di sel hewan. Sekarang kita lihat di bagian luar. Ternyata selain membran sel itu dibungkus lagi oleh bagian yang dinamakan sebagai dinding sel. Apa fungsi dinding sel? Dinding sel itu pelindung ya. Tambahan lapisan kuat di luar membran. Selain itu dia juga sebagai penopang baik struktur maupun bentuk dari sel sel tumbuhan, sehingga sel tumbuhan itu lebih kaku, membuat sel tumbuhan lebih kokoh dan mempertahankan bentuknya sehingga jaringan tumbuhan bisa tegak. Namun sel tumbuhan tidak terkurung sendirian. Ada jalur penghubung antar sel yang disebut dengan plasmodesmata. Dengan adanya plasmodesmata ini, maka memungkinkan terjadinya pengaturan transportasi zat antara satu sel tumbuhan dengan sel tumbuhan lain yang tadi dibatasi oleh dinding sel. Kemudian dengan adanya plasmodesmata ini, komunikasi antar sel juga dimungkinkan terjadi. Kemudian kalau kita masuk ke bagian dalam, di sini kita akan mendapati bagian yang dinamakan kloroplas. Kloroplas merupakan bagian dari kelompok organel bernama plastid ya. Jadinya di dalam sel tumbuhan itu ada plastid. Salah satu jenisnya adalah kloroplas. Kloroplas ini semacam departemen yang sangat khas bagi pabrik tumbuhan ya. Analoginya seperti itu. Kenapa? Karena di sel hewan nggak ditemukan. Fungsi utamanya adalah tempat fotosintesis. Proses yang memungkinkan sel tumbuhan mengubah energi cahaya menjadi energi kimia yang bisa dipakai untuk membangun molekul makanan. Kalau dianalogikan dengan pabrik, ya semacam departemen atau unit yang punya kemampuan memproduksi bahan baku energi langsung dari cahaya. Jadinya semacam ada panel surya di dalam pabrik tersebut. Kemudian ada juga bagian yang kita kenal sebagai vakuola sentral. Vakuola sentral ini biasanya besar dan ukurannya mendominasi sel tumbuhan, sangat besar. Ya, fungsinya apa? Yang pertama, penyimpanan air, ion, pigmen, dan metabolit seperti tangki penyimpanan utama. Kemudian juga menjaga tekanan turgor. Tekanan turgor itu membuat sel tumbuhan tetap kaku dan membantu tumbuhan tetap tegak. Tanpa turgor yang baik, tumbuhan bisa layu. Turgor itu menyebabkan membran itu tertekan sehingga nempel ke dinding sel. Nah, begitu ya. Jadi baik sel hewan maupun sel tumbuhan sama-sama punya pabrik dasar proteksi
kontrol produksi, packaging, detoks hingga tempat menghasilkan energi. Namun sel tumbuhan memiliki fitur tambahan untuk kebutuhan hidupnya. Dinding sel untuk kekuatan, plasmodesmata untuk koneksi antar sel, kloroplas untuk fotosintesis, dan vakuola sentral untuk penyimpanan serta menjaga turgor. Dengan memahami sel sebagai sistem, bukan sekedar daftar nama, harapannya kita akan lebih mudah mengingat sekaligus memahami cara kerja kehidupan dari unit paling kecil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.